dong Mbak. Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Mbak, apakah Mbak ini perkenalkan dulu aja Mbak. Iya, baik Bu, terima kasih. Nama saya Dina Hawi Trisna Bu, bisa dipanggil Dina saja. Oh iya Mbak. Ini Mbak yang apa ya? Yang kemarin itu ya? Iya Bu, saya kemarin sempat WA Ibu waktu sore saya WA. Soalnya ini saya kan lihat dari foto profilnya itu loh, kok mirip gitu sama Mbak ini. Iya Bu. Tapi kan saya cuma ngomong Dina gitu aja Bu. Oh iya, makanya kan saya belum tahu kan Dina siapa ini mana. Iya Bu. Sebenarnya itu yang saya kemarin sempat WA. Iya, baik Mbak Dina. Oh ya Mbak Dina ini dari mana ya kira-kira ya? Saya dari rumah Bu, mau itu ke rumah nenek saya kebetulan. Oh baik, jadi Mbak Dina di sini tuh mampir dulu ke ibu Iya, ya? iya Bu. Iya, baik Mbak Dina. Lalu di sini nih ibu ingin tanya dulu kabar Mbak Dina itu bagaimana? Apakah baik atau sedih atau gimana ini perasaan Mbak Dina? Kabar saya alhamdulillah baik Bu, cuma sedikit gimana ya, pikiran gitu loh Bu, agak-agak stres gara-gara tugas gitu, maksudnya kepikirannya itu nggak apa gitu. Oh baik, jadi agak kepikiran mengenai tugasnya gitu ya? Iya Bu, seperti itu. Tadi kan Mbak Dina kan berbicara bahwasanya Mbak Dina ini kepikiran dengan tugasnya. Lalu kegiatan Mbak Dina ini emangnya apa ya? Kegiatan aktivitas Mbak Dina maksud saya begitu. Aktivitas saya sekarang ini tuh itu Bu, cuma belajar sih Bu, kuliah gitu. Oh baik, jadi Mbak Dina itu sebagai mahasiswa juga. Iya. Semester berapa Mbak Dina? Semester 5. Semester 5, jadi semester udah mau lulus gitu ya, tinggal berapa ya? Tiga semester lagi ya. Jadi Mbak Dina ini mau apa namanya? Mau skripsi ya berarti ya? Iya Bu. Mbak Dina harus semangat ya Mbak Dina ya. Iya Bu. Tugasnya itu loh Bu, banyak sekali. Sampai saat saya itu baru kerasa itu minggu-minggu ini sih Bu, Kak, berat banget gitu loh, kayak deadline-nya itu loh yang pendek-pendek gitu setiap tugas itu, jadi saya kayak agak stres gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak Dina, jangan dulu kayak ada kata-kata berarti terhitung dulu dan kemudian itu Mbak Dina, jadi nggak apa-apa dinikmatin aja, namanya mahasiswa kan harus belajar sih ya, apalagi tujuannya kalau nggak belajar gitu kan. Iya Bu. Baik, lalu Mbak Dina ini datang menemui ibu itu untuk apa ya Mbak Dina? Tujuan saya ke sini tuh saya ingin melakukan proses konseling dengan ibu. Baik, jadi Mbak Dina ini itu ingin melakukan proses konseling dengan ibu. Lalu sebelumnya apakah nih Mbak Dina sudah pernah mengikuti konseling nih? Sebelumnya saya belum pernah Bu. Jadi Mbak Dina di sini tuh belum pernah melakukan konseling sama sekali ya Mbak Dina ya? Tidak sama sekali. Cuma dari teman-teman saya dulu pernah diminta itu Bu, dari untuk model gitu loh Bu, model melakukan konseling, tapi itu secara virtual gitu Bu. Jadi secara tatap langsung gitu ya? Virtual, maksudnya dari Zoom gitu Bu. Oh iya, Tapi saya nggak ikut. Kayak daring gitu ya? Iya. Kayak melalui Zoom. Iya. Itu apa ya? Kayak konseling individu gitu Mbak Dina? Saya itu dia tuh bilangnya kelompok Bu, soalnya banyak sih rame-rame gitu. Oh baik, berarti konseling kelompok ya Mbak Dina ya? Baik, di sini Ibu ingin menjelaskan nih kepada Mbak Dina sebelum melanjutkan proses konseling selanjutnya ya Mbak Dina. Jadi di sini tuh yang dimaksud konseling individu itu Mbak Dina suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Jadi di sini konselornya saya, konselingnya Mbak Dina untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh konseling. Jadi di sini itu ibu cuma sebagai jembatan Mbak Dina untuk mengatasi masalahnya Mbak Dina seperti itu. Jadi
yang menyelesaikan, yang mencari solusi itu Mbak Dina sendiri, bukan dari ibu gitu Mbak Dina. Jadi di sini nanti tuh saya yang apa namanya menceritakan, lalu saya yang mengambil keputusan sendiri gitu. Iya, benar sekali gitu Mbak Dina. Mbak Dina mengambil keputusannya sendiri. Jadi ibu itu cuma sebagai jembatannya Mbak Dina, seperti itu. Kayak cuma mengarahkan apa yang dimau oleh Mbak Dina gitu. Tapi kalau saya semisal susah untuk mengambil keputusan itu, apakah masih bisa saya cari sendiri atau bagaimana Bu? Kalau misal saya masih kesulitan gitu. Kalau Mbak Dina masih kesulitan, ya kembali lagi kepada diri Mbak Dina. Gimana Mbak Dina ini bagaimana untuk kedepannya seperti itu. Itu kan cuma hanya apa ya, hanya mengarahkan Mbak Dina apa yang Mbak Dina inginkan. Ya, baik Bu, saya tidak jelas. Baik, kalau begitu Mbak Dina, apakah Mbak Dina dengan ini ditanyakan dulu sebelum kita proses selanjutnya? Sudah Bu, sudah cukup, sudah jelas. Baik, kalau Mbak Dina merasa tidak cukup, dalam konseling kali ini Mbak Dina ada asas-asasnya juga. Jadi asas-asasnya itu asas yang utamanya ada asas kerahasiaan Mbak Dina. Di mana asas kerahasiaan ini apa ya, seperti ibu sebagai konsumer harus dipegang teguh bahwasanya tidak boleh permasalahan dari konser ibu itu bocor ke orang lain. Jadi ibu itu harus merahasiakan permasalahan dari konser ibu seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan nih, di mana Mbak Dina datang menemui ibu kan ini melakukan proses konseling ya, tujuannya ya. Iya. Jadi Mbak Dina di sini tuh harus terbuka pada ibu. Ketika Mbak Dina tidak bisa terbuka, ini akan sulit nih Mbak Dina untuk apa ya, untuk menyelesaikan permasalahannya dari Mbak Dina seperti itu. Jadi Mbak Dina harus terbuka, harus menceritakan secara sejujurnya seperti itu, tidak ada yang diperkenalkan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan gitu Mbak Dina. Lalu yang ketiga nih ada asas kesukarelaan, di mana di sini Mbak Dina bertanya dulu, apakah Mbak Dina datang menemui ibu ada paksaan dari orang lain Mbak Dina? Tidak Bu, saya dari hati saya sendiri Bu. Baik, jadi itu Mbak Dina asas kesukarelaan, di mana Mbak Dina ingin melakukan proses konseling dengan ibu itu dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun atau orang lain. Kalau ada paksaan kan gak enak sih Mbak Dina ya. Tidak, Mbak Dina juga kalau ada paksaan kan tidak bisa lega gitu, masih ada yang mengganjal seperti itu. Maka di sini Mbak Dina ingin ada yang ditanyakan. Itu sih Bu, mengenai permasalahan yang saya akan ceritakan, saya itu sedikit agak khawatir gitu loh kalau saya cerita nanti kalau ada bagian yang masih belum saya berani jujur ke ibu gitu, gimana itu. Jadi di sini ini kan kembali lagi kepada Mbak Dina. Mbak Dina tadi kan bertujuan untuk melakukan proses konseling dengan ibu. Jadi Mbak Dina itu apa ya, sudah harus siap untuk terbuka kepada ibu. Gitu. Mbak Dina harus percaya kepada ibu. Di sini kan juga ada asas, di mana asas kerahasiaan, di mana konselor tidak akan mengasih tahu siapapun masalah dari konselingnya seperti itu. Jadi sifatnya itu tertutup Mbak Dina. Jadi orang lain itu nggak tahu gitu loh, nggak tahu dengan kita. Saya sudah tahu ke sih Bu. Apa di sini Mbak Dina masih ragu nih jawabannya nih? Enggak, sepertinya saya sudah merasa percaya. Jadi di sini Mbak Dina bersedia ya untuk apa menjalani proses selanjutnya ya. Iya Bu, saya bersedia. Lalu selanjutnya kita menyepakati waktu dulu nih Mbak Dina nih. Apakah nih ibu punya waktu 30 menit untuk melakukan proses konseling? Apakah
di sini Mbak Dina keberatan dengan waktu 30 menit tersebut? Saya rasa tidak sih Bu, sudah cukup 30 menit. Ya, jadi di sini Mbak Dina sudah setuju ya untuk waktu 30 menit untuk melakukan proses konseling dengan ibu gitu ya. Jadi itu Bu, kalau sebenarnya saya mau tanya tentang waktu tadi, kan 30 menit itu satu kali konseling atau cuma satu kali apa penyelesaian permasalahan saya ini tuh satu kali konseling saja atau bagaimana? Ya, itu misalkan nggak apa-apa ya ditanyakan Mbak Dina Iya, ya. itu. Jadi gini Mbak Dina, melakukan proses konseling itu tidak bisa hanya dilakukan dengan satu kali saja Mbak Dina. Jadi dilakukan secara berkali-kali, bisa sampai 4 kali atau 3 kali, 5 kali sampai permasalahannya itu dapat diselesaikan seperti itu. Jadi setiap proses konseling, misal kita sekarang proses konseling pertama kali ya Mbak Dina ya, dilakukan dengan waktu 30 menit. Lalu untuk minggu selanjutnya kita melakukan proses konseling lagi dengan waktu yang sama, yaitu 30 menit seperti itu Mbak Dina. Oh gitu ya Bu. Ya, Ya, sekarang saya sudah jelas waktunya. baik, kalau di sini Mbak Dina sudah setuju dan sudah jelas ya, Mbak Dina di sini dapat menceritakan ya apa sih yang dirasakan oleh Mbak Dina. Kan Mbak Dina tadi kan bilang kepada ibu ingin melakukan proses konseling gitu ya. Lalu apa yang sekarang yang ingin Mbak Dina ceritakan kepada ibu? Baik. Sebelumnya itu saya itu permasalahan saya itu merasa itu Bu, sedih, kayak kecewa, kesel gitu loh Bu, campur lah Bu perasaan saya, karena saya merasa di semester 5 ini itu teman-teman saya itu merasa menjauhi saya Bu, karena apa ya Bu, saya sendiri juga nggak tahu gitu. Baik, Mbak Dina di sini itu merasa kesal, merasa sedih, dan ada rasa kecewanya. Lalu nih, Mbak Dina kenapa bisa merasa seperti itu kepada temannya? Apakah ada permasalahan dari temannya kepada Mbak Dina atau bagaimana Mbak Dina? Itu Bu, karena akhir-akhir ini tuh saya kan kesulitan di satu mata pelajaran Bu. Di situ saya tuh kurang mampu menguasai mata pelajaran itu. Lalu saya pikir kok teman-teman saya menjauh, tapi saya nggak tahu itu karena apa. Atau karena saya kurang di mata pelajaran tersebut itu teman-teman saya jadi jauh saya, tapi saya nggak tahu. Baik, jadi Mbak Dina di sini itu merasa bahwa teman-temannya ini menjauhi Mbak Dina, gitu ya? Iya Bu. Lalu nih, eh, eh, penyebabnya itu apa ya Mbak Dina? Penyebabnya tadi saya kurang ahli di mata pelajaran, salah satu mata pelajaran sih matematika. Saya rasa kalau pelajaran matematika itu teman-teman saya itu saya berasa kayak nggak punya teman gitu loh Bu, ada 1 orang 2 orang tapi teman terdekat saya saja Bu, yang lainnya tuh kayak nggak mau gitu loh. Baik, jadi di sini Mbak Dina punya pemikiran irasional begitu ya. Jadi pemikiran irasional ini pemikiran yang negatif Mbak Dina. Jadi pemikiran yang apa ya, kayak pemikiran yang negatif gitu, yang menyimpang istilahnya seperti itu. Lalu nih di sini aku ingin tanya terlebih dahulu kepada Mbak Dina nih, apa sih yang diinginkan oleh Mbak Dina? Ya saya rasa sih saya harus itu Bu, ingin harus teman saya itu bisa mengerti saya. Kalau saya nggak bisa di pelajaran itu, dia tidak itu Bu, tidak ninggalin saya. Kayak kan saya kan cuma di mata pelajaran itu yang saya rasa saya kurang mampu, tapi teman-teman saya itu sudah menjauhin saya tanpa sebab gitu loh Bu. Jadi di sini Mbak Dina itu harus ya, berarti ya keinginannya tuh harus dicapai ya. Iya. Baik kalau gitu. Lalu nih Mbak Dina merasakan hal yang seperti ini tuh sejak kapan ya Mbak Dina? Sejak semester 5. Sejak semester 5 itu waktu habis itu sih Bu, pembagian kelompok mau presentasi gitu loh, kan sudah dibagi kelompoknya, dan itu mulai teman saya mulai menjauh satu ke satu gitu kan ya.
teman-teman dekat saya saja yang masih tahu saya. Baik, kalau itu lalu nih dari Mbak Dina kan bercerita bahwasanya merasa dijauhi oleh teman-temannya karena merasa kurang dalam satu mata kuliah gitu ya Mbak Dina. Lalu nih apakah ada faktor lainnya lagi mengenai ini? Apa yang dirasakan oleh Mbak Dina? Faktor yang saya rasakan tuh saya itu kurang terbuka juga dengan teman-teman saya Bu, karena saya juga sudah saya rasa saya terlalu menarik diri mungkin karena melihat teman-teman saya menjauh, jadi saya tuh nggak berani mendekati teman saya juga, nggak berani tanya gitu loh Bu, saya sendiri gitu. Nah, baik. Jadi kan di sini kan Ibu agak senang nih Mbak Dina. Mbak Dina kan sudah menyadari ya apa yang dalam pemikiran Mbak Dina, bahwasanya Mbak Dina itu apa belum menanyakan tapi sudah berpikiran yang negatif, berprasangka buruk kepada temannya, gitu ya Mbak Dina ya. Kalau saya sudah menyadari tersebut, kalau mau bertanya itu apakah masih bisa gitu loh Bu, saya takut. Di sini kan Mbak Dina kan belum mencoba gitu, jadi Ibu rasa nih Mbak Dina itu harus mencoba terlebih dahulu nih. Apakah Ibu tanya juga ya Mbak Dina ya, apakah sebelumnya nih Mbak Dina sudah menanyakan kepada temannya kenapa sih kok menjauh gitu kan? Mbak Dina kan di sini kan merasa dijauhi oleh temannya seperti itu. Saya belum tanya Bu. Nah ini Mbak Dina, jadi Mbak Dina kan belum tanya, jadi ya begini Mbak Dina punya pemikiran yang seperti ini jadinya gitu. Ya, lalu Mbak Dina nih untuk selanjutnya nih Mbak Dina apa sih yang diinginkan oleh Mbak Dina? Saya mengubah sikap saya sih Bu. Yang awalnya itu saya rasa kan saya kurang dalam belajar di mata pelajaran tadi. Saya ingin lebih fokus ke mengasah yang saya kurang tadi Bu di mata pelajaran itu. Baik, jadi Mbak Dina di sini ingin belajar ya, ingin menguasai mata kuliah yang menurut Mbak Dina kurang gitu. Iya Bu, dan teman-teman saya nggak menghindari saya gitu Bu. Tetapi di sini Mbak Dina tanya terlebih dahulu nih agar Mbak Dina itu tahu apa bentuknya teman Mbak Dina seperti itu. Ketika Mbak Dina tidak bertanya dulu kepada temannya, di sini kan Mbak Dina kan hanya menduga-duga perbuatan dari temannya Mbak Dina seperti itu. Iya Bu. Baik, lalu di sini Ibu dapat mengakukan dari permasalahannya Mbak Dina tadi, Ibu ingin melakukan teknik self management. Karena di sini Mbak Dina sudah tahu nih apa sih teknik self management gitu. Iya, itu apa Bu? Jadi di sini ingin menjelaskan teknik self management ini tuh Mbak Dina suatu proses di mana mengubah pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Tetapi di sini self management itu manajemen waktunya sendiri. Jadi ibaratnya Mbak Dina ini manajemen diri Mbak Dina sendiri seperti itu Mbak Dina. Jadi ini tergantung dari apa yang nanti saya ubah dan apa yang saya itu kan ya Bu. Iya, dari Saya sendiri. Jadi Mbak Dina sendiri. Semisal nih Mbak Dina tadi kan ingin merubah agar misalnya pemikiran harus positif. Jadi Mbak Dina ini tahu gitu selanjutnya Mbak Dina ingin melakukan apa gitu Mbak Dina. Iya Bu. Maka di sini Mbak Dina paham nih sudah. Ya sudah paham Bu. Jadi selain itu Mbak Dina ya di dalam teknik self management ini terdapat manajemen kontrak perjanjian dalam diri sendiri Mbak Dina. Ini di sini Ibu punya sebuah kertas yang dimana nanti Mbak Dina
harus menuliskan sebuah nama, lalu pemikiran dari Mbak Dena yang tadi yang menyimpang atau pemikiran yang negatif dalam diri Mbak Dena. Lalu selanjutnya Mbak Dena harus menuliskan tentang apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Dena. Nanti saya tuliskan semua gitu ya Bu. Iya, ini Bu akan menuliskan dulu ya. Nah, lalu lupa karena jadi saya hanya memikirkan gitu beritanya gitu. Iya, ya sudah Bu. Saya terlalu menarik diri saya, jadi saya dari kejadian tadi itu saya benar-benar tutup. Ya sudah Bu. Mbak Dina tadi kan pemikiran kurang dengan salah satu mata pelajaran. Iya. Ya Bu, bertanya ya kepada Mbak Dina, ini satu pelajaran ini apa ya Mbak? Pelajaran apa ya kira-kira Mbak Dina? Itu matematika Bu. Oh baik, jadi di sini Mbak Dina memang merasa kurang ya dengan pelajaran matematika. Iya Bu. Sudah Mbak Dina? Iya. Ya sudah Bu. Baik, hal ini bisa jika menuliskan di bawahnya bahwasanya Mbak Dina itu harus merubah nih pemikiran Mbak Dina tersebut. Perubahan apa sih yang Mbak Dina inginkan? Iya. Mbak Dina dapat menuliskannya di sini. Jadi perubahan yang saya inginkan dari pemikiran saya yang irasional tadi itu saya tidak ya sudah. Lalu saya merasakan tadi kan saya kurang di matematika, jadi saya ingin ke depannya itu saya Dan di sini kan terdapat kan Mbak Dina kan sudah menuliskan kontrak perjanjian dalam diri Mbak Dina sendiri, ya Bu. Dimana tadi Mbak Dina menuliskan pemikiran yang irasional dan menuliskan perubahan yang ingin dirubah oleh Mbak Dina. Lalu dalam kontrak perjanjian dalam diri Mbak Dina sendiri ini terdapat reward Mbak Dina, dimana di sini reward itu sebagai hadiah ketika Mbak Dina dapat berhasil mengubah pemikiran mengubah pemikiran tadi seperti itu.
Ini rewardnya ini dari saya atau dari ibu, Bu? Boleh dari Mbak Dena, boleh dari Ibu. Jadi di sini kalau ada reward kan enak nih Mbak Dena kayak bisa terpacu nih. Jadi saya harus menurut perilaku saya nih biar saya dapat reward. Jadi kesepakatannya dari siapa, Bu? Dari Mbak Dena boleh, dari Ibu boleh. Ya udah dari saya sendiri aja ya, Bu. Ya, baik. Reward yang saya inginkan itu kalau saya berhasil ini, saya ingin itu, Bu, nonton aja, bukan karena saya tuh kan semester ini tuh jarang gitu loh, Bu. Saya ingin nonton film. Nah, boleh Mbak Dena dapat menuliskan nih rewardnya. Iya, Bu, sudah, Bu. Baik, lalu ketika ada reward pasti ada punishment. Ketika Mbak Dena tidak bisa merubah pemikiran irasional tersebut dalam perjanjian yang Mbak Dena tulis sendiri, Mbak Dena akan mendapatkan punishment ini. Kira-kira nih Mbak Dena ini punishmentnya seperti apa nih? Punishment itu hukuman Mbak Dena. Kalau hukumannya ini seputar dari belajar ya, bukan saya kan tadi kan kurang mampu di matematika. Jadi sistem belajar saya tambah gitu loh, Bu. Boleh. Jadi itu sebagai punishmentnya Mbak Dena ya? Iya. Lalu ketika Mbak Dena berhasil, apakah Mbak Dena di sini tidak mau belajar nih? Ya enggak, bukan ya belajar, cuma saya ingin di sini tadi itu kalau berhasil saya nonton film, tapi kan sekarang kan saya pending dulu sampai saya berhasil mengubah dulu gitu, Bu. Kalau gagal ya nggak jadi nonton film. Sistem saya belajarnya itu saya tambah lagi gitu. Jadi waktu belajarnya menambah gitu ya Mbak Dena? Iya, bisa. Boleh Mbak Dena dapat menuliskannya. Iya sudah, Bu. Makasih ya Mbak Dena ya. Iya sudah. Baik, kalau sudah Ibu ingin nih Mbak Dena dapat membacakan kembali kontrak perjanjian hukum tersebut. Iya Mbak Dena buat. Iya, karena nama saya Dina Trisna gitu. Saya mempunyai pemikiran yang irasional. Yang di awal cerita tadi kan saya kan mempunyai prasangka buruk kan teman saya. Saya merasa sedih sendiri, merasa kesal karena saya dijauhi oleh teman saya. Yaitu kan prasangka buruk saya. Yang kedua, jadi prasangka buruk tadi saya menjadi tertutup, Bu, anaknya dan menarik diri dari lingkungan. Lalu saya merasa kurang mampu di pelajaran matematika. Jadi nanti kedepannya saya ingin mengubah, saya tidak mempunyai prasangka buruk lagi, Bu, kepada teman saya. Lalu saya ingin lebih berani bergaul, tidak menarik diri walaupun belum sempat ada tadi loh, Bu, ada penjelasan gitu loh. Jadi saya tidak boleh menarik diri gitu, Bu. Yang saya ingin kedepannya itu saya lebih fokus di bidang yang saya merasa kurang lagi sih. Untuk reward dan punishmentnya nih Mbak Dena nih. Oh iya, rewardnya nanti saya ingin kalau sudah saya berhasil, saya ingin menambah film. Lalu jika saya gagal, jam belajar saya akan menambah. Iya. Mbak Dena kan sudah menuliskan kontrak perjanjian dalam diri Mbak Dena sendiri. Di sini Mbak Dena dapat bertanda tangan nih, kan Mbak Dena yang membuat sendiri kontrak perjanjiannya. Ya sudah, Bu. Lalu di sini Ibu akan bertanda tangan juga. Di sini nanti kertasnya itu Mbak Dena bawa nih. Ini gimana ya, belum disobek aja ya? Oh iya, disobek aja ya, soalnya punya anak saya ini. Ya, ini saya bawa, Bu. Iya, ini Mbak Dena bawa. Nanti pertemuan selanjutnya Mbak Dena nih dapat kasih tahu Ibu nih perubahannya Mbak Dena.
yang Mbak Dina dapatkan sudah Mbak Dina bisa rubah gitu. Jadi nanti saya kesini tuh 1 minggu sekali atau setiap hari Bu? Boleh 1 minggu sekali. Oh iya, di sini belum kan nih. Ini kontrak perjanjiannya berlaku hari ini nih. Tapi Mbak Dina ingin berlaku sampai kapan nih? Untuk dapat merubah pemikiran tersebut. Saya rasa 1 bulan dulu Bu. 1 bulan. Jadi 1 bulan dulu ya Mbak Iya. Dina ya. Jadi kontrak perjanjian ini dimulai dari sekarang dan sampai 1 bulan ke depan gitu ya Mbak Dina. Baik. Lalu nih Ibu ingin bertanya nih dengan Mbak Dina, apakah apa yang Mbak Dina dapat dari konseling kita pada hari ini? Yang saya dapat dari tadi itu, saya merasa sudah puas sih Bu, sudah lega karena saya sudah menceritakan apa permasalahan saya dengan permasalahan saya yang saya alami dengan teman saya gitu loh Bu. Lalu saya sudah memiliki jalan keluar untuk membenahi diri saya ke depannya lebih baik gitu Bu. Itu di sini juga merasa senang ya bahwasanya Mbak Dina di sini tuh sedikit-sedikit sadar mengenai permasalahannya Mbak Dina seperti permasalahan yang Mbak Dina ceritakan kepada kita. Iya. Terima kasih ya Bu karena ini sudah membimbing saya untuk mengubah pemikiran saya yang tadinya tuh irasional menjadi lebih rasional. Ya, sama-sama Mbak Dina. Di sini apakah Mbak Dina ada yang ingin ditanyakan ya atau kurang nih konselingnya? Saya rasa saya sudah cukup Bu, tinggal saya ini tadi mengubahnya bisa kita katakan lagi gitu Bu. Ya, Ibu harap Mbak Dina tuh semangat ya bisa untuk merubahnya. Kalau Mbak Dina nggak bisa merubahnya kan nanti Mbak Dina dapat punishment nih. Mbak Dina kan harus bisa gitu loh Mbak Dina ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Dina. Saya rasa saya mau pamit dulu Bu karena saya mau ke rumah nenek juga. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Dina.